Pohon ini kalau kita lihat punya daun yang indah tentunya Masya Allah, dan dahan atau ranting yang kokoh, dan tentunya tidak mungkin pohon ini bisa kokoh dan baik daunnya seperti ini kalaulah seandainya tanah yang ada pada pohon ini tidak baik, karena apa yang ada pada pohon ini adalah apa yang dia serap dari tanah. Itulah ilustrasi manusia. Manusia juga kurang lebih sama seperti itu, karena apa yang tampak dalam diri kita ini, kulit kita, mata kita, bahkan seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh kita, itu akan bermula dari bagaimana nutrisi yang masuk ke dalam diri kita, tanah yang digemburin dengan pupuk-pupuk yang sehat tentunya dari nutrisi-nutrisi makanan. Begitulah ilustrasinya. Sehingga dari situ kita akan tahu bahwa sehatnya tubuh seseorang itu tentunya tidak lepas dari apa yang dia konsumsi setiap hari. Tapi menariknya dalam Islam kita tahu bahwa Allah menciptakan kita bukan cuma raga saja. Allah tidak hanya menciptakan kita dengan bentuk fisik seperti ini saja, tapi di dalam diri kita ada ruhnya, ada jiwanya, ada hatinya kita. Yang itu juga sama seperti pohon tadi, sama seperti saya yang memiliki fisik yang kita butuh asupan yang baik dan sehat dan tidak berlebihan. Mereka juga justru malah berseberangan katakanlah dengan bagaimana fisik itu sendiri. Ternyata bahwa tubuh kita, kalau kita bicara tentang makanan, maka justru hati tidak terlalu banyak menginginkan makan. Hati kita justru malah menginginkan kita lebih banyak lagi mendekatkan raga ini kepada Allah dengan kita berpuasa. Maka hati tidak menginginkan kita, atau jiwa kita tidak menginginkan kita terlalu banyak makan, karena banyak makan atau terlalu berlebihan dalam makanan pun akan membuat jiwa kita, hati kita, bahkan iman kita lemah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka nutrisi hati itulah yang sebenarnya jauh harus kita lebih perhatikan daripada nutrisi yang sifatnya ragawi atau tubuh atau jasad kita. Dan tentunya Islam memberikan pedoman kepada kita tentang itu semua dengan cara hadirnya bulan Ramadan, kemudian Allah memberikan puasa kepada kita, dan Nabi memberikan petunjuk kepada kita untuk menjaga perut kita atau membagi perut kita menjadi sepertiga atau 3 bagian, sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Itulah cara yang terbaik kalaulah kata Nabi SAW Anda mau makan dan menambah makan dari porsi yang kita pengen makan dan cukup katalah atau sedikit kurang tadi. Masya Allah ya, begitulah Islam memberikan pedoman yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan atau menerapkan kaidah ini, maka kita akan tahu prioritas utama tentang tubuh kita adalah justru malah nutrisi hati yang harus kita jauh lebih harus kita perhatikan. Al-Quran adalah nutrisi hati, kebaikan adalah nutrisi hati, sodakoh kita, zikir kita, tilawah kita, semua adalah nutrisi hati. Dan semua itulah bagian dari syariat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita melalui lisan yang mulia baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Nutrisi hati. Dan ingat, dan baik-baik kata-kata nutrisi hati tadi. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus menjaga agar jangan sampai berlebihan. Meskipun katakanlah kalau yang kita makan itu halal, sehat dan baik, tapi Allah memerintahkan untuk jangan berlebihan, karena satu kurma saja kalau dikonsumsi berlebihan pasti akan memberikan efek mudarat atau efek tidak baik. Madu kalau dikonsumsi berlebihan juga memberikan efek tidak baik. Padahal itu barang-barang atau produk yang Allah ciptakan yang baik-baik, bahkan berkahnya luar biasa. Sama juga dengan nutrisi buat hati kita. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan kita memberikan asupan sebanyak-banyaknya nutrisi dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa merasakan hati kita ini terus terpaut dengan Allah. Hati kita terus bergetar dengan banyak yang tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia perlihatkan kepada kita semua di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, sehingga kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Masya Allah, tabarakallah. Nutrisi hati, nutrisi raga, mari kita jaga selama Ramadan ini sehingga kita betul-betul mendapatkan puasa atau ibadah yang optimal di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.